Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna syurutal istimali arba'atun tu'lamu min kalami. Ketahuilah bahwa syarat istimal, ya, syarat air bisa berstatus mustakmal itu ada 4 syaratnya. Syarat 4 ini bisa dipaham dari penjelasan dalam Fathul Mu'in. Qillatul ma'i, yang pertama airnya sedikit, ya, sedikit itu ya kurang dari 2 kulah. Yang kedua, wastimaluhu fima la budda minhu, digunakan untuk hal yang harus dilakukan, hal yang tidak bisa dihindari. Wa ayan fasila anil udwi, ketiga terpisah dari tempat yang dibasuh. Wa adamu niatul ikhtirafi fi mahalliha, yang terakhir tidak ada niat ikhtiraf, ya, ikhtiraf itu mengambil air, ya. Tidak ada niat ikhtiraf. Wa huwa fil ghusli ba'da niyatihi. Untuk mandi, ya, niat ikhtiraf ini, jadi niat ikhtiraf atau niat mengambil air itu ada tempatnya, ada saatnya. Tempat niat ikhtiraf atau saat niat ikhtiraf untuk mandi adalah setelah niat mandi, ya, mandi besar. Wa inda mumasatil ma'il syai'in min badanih, dan di saat ada air yang menempel di tubuh yang mandi, ya. Kalau nawal ghusla minal janabah tsumma wada'a kaffahu fi ma'in qalil wa lam yanwil ikhtirafa shara mustakmalan. Andai kata ada orang yang niat mandi besar, mandi dari hadas janabah, kemudian dia tangannya diletakkan di air sedikit, tangannya menempel ke air sedikit, dan dia tidak niat mengambil air, maka otomatis air itu menjadi mustakmal. Saya mandi dengan air sedikit, ya, hanya air 1 ember yang kurang dari 2 kulah. Saya niat, lalu tangan saya tempelkan ke ember itu, air di ember itu, otomatis air yang di ember jadi mustakmal kalau tidak ada niat mengambil air. Jadi saat mengambilnya harus ada niat ikhtiraf. Ikhtiraf itu yang mengambil air. Mengambil air untuk apa, ya? Untuk mandi. Wa fil wudhu'i ba'dal ghuslil wajhi wa inda iradati ghuslil yadain. Mandi tempat atau saat niat mengambil air untuk mandi itu berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu di saat setelah membasuh wajah dan ingin membasuh kedua tangan. Fa'ilam yanwil ikhtirafa hina'id syaral ma'u mustakmalan. Jadi kalau ada orang yang sudah membasuh wajah, kemudian ingin membasuh kedua tangan dan menyentuh air yang kurang dari 2 kulah tanpa niat ikhtiraf, maka secara otomatis air yang disentuhnya itu berubah menjadi mustakmal. Wa fi Ali Subramalisi manasuhu, ada penjelasan dari ulama Arus Subramalisi. Beliau mengatakan faidatun, mana tadi? Lawi tarafa bi ina'in fi yadihi fatasalat yaduhu bil ma'il ladzi tarafa minhu fa in qasadal ihtirafa aw fi ma'nahu kamil mal'i hadal ina'i minal ma'i falastimala. Kalau ada orang yang mengambil air, ada orang mengambil air dari tempatnya, misalkan ember, ya. Tentunya itu kan jadi begini, misalkan, ya, ada air 1 ember, kemudian saya mengambil air itu dengan membawa gelas, ya, dengan membawa gelas. Kemudian tangan saya menyentuh air itu. Jadi tidak gelasnya saja yang menyentuh, tapi tangan saya menyentuh air itu. Nah, itu bagaimana hukumnya? Apakah air itu menjadi mustakmal atau tidak? Ini tentunya saya lakukan setelah niat mandi atau setelah membasuh wajah saat wudhu, ya. Nah, ini perinciannya. Kalau memang saat mengambilnya saya ada niat ikhtiraf, niat mengambil air atau hal-hal yang sama dengan itu, misalkan niat memenuhi wadah saya dengan air, maka air yang tersentuh oleh tangan saya itu tidak mustakmal. Wa ilam yaqsid syai'an mutlaqan faliyan dafi'ul istimal li'anal ina qarinatun 'alal ikhtiraf duna raf'il hadas kama adkhala yadahu ba'da ghuslatil wajhil ula man
iktada nih ya, ini salah ya, man iktada mungkin ya, at-taslis haitsu la yasirul ma'a musta'malan qarinati tiyadil taslis aw yasir, wah ini panjang juga ini, aw yasiru musta'malan wa yufraqu bi anal adah tujibu adama dukhuli waqti ghuslil yadi bi khilafi huna fa inal yadda dakhalat fi waqti ghusliha fihi nadhar wa yutajahu tsani. Ini syarat dan jawabnya panjang ya, jadi harus dibaca semua dulu. Kemudian tadi kan kalau saya niat ightiraf atau yang lain, maka air yang tersentuh oleh tangan saya itu tidak menjadi mustakmal. Sekarang kalau saya tidak niat ightiraf itu bagaimana? Apakah air yang tersentuh oleh tangan saya itu mustakmal atau tidak? Di sini kan saya memegang gelas ya. Saya kan memegang gelas. Artinya saya mengambil air itu tidak dengan tangan tapi dengan membawa gelas. Apakah gelas ini bisa menjadi tanda bahwa bahwa niat saya adalah mengambil air? Jadi niat saya itu mengambil air, bukan membasuh anggota saya. Jadi membasuh itu kan tidak harus ada bentuk basuhan ya. Yang penting ada air yang nempel, itu kan sudah namanya sudah membasuh. Kalau saya niat mandi besar, kemudian tangan saya kemudian tubuh saya tertempel air, itu kan sudah terbasuh. Nah, kalau saya niat mandi besar kemudian ada air di ember lalu saya sentuh, itu kan berarti air itu digunakan membasuh tubuh saya. Itu namanya mustakmal. Jadi apakah gelas yang saya bawa itu bisa menghindarkan saya dari niatan membasuh hadas? Apakah gelas itu bisa menjadi tanda, bisa menjadi petunjuk bahwa saya niat ightiraf? Seperti halnya seorang yang memasukkan tangannya setelah membasuh wajah pertama. Ada orang yang biasa melakukan kesunahan basuhan 3 kali ya. Orang yang kalau wudhu dia melakukan 3 kali basuhan. Itu kalau dia memasukkan tangannya setelah basuhan pertama, itu kan tidak menjadi istiqmal. Karena ada kebiasaan tadi, ada kebiasaan dia melakukan 3 kali. Lah, apakah kebiasaan ini bisa disamakan dengan wadah yang saya bawa? Jadi kebiasaan 3 kali itu bisa menjadikan air tidak mustakmal ya. Apakah gelas yang saya bawa itu juga bisa menjadikan air tidak mustakmal karena sebagai tanda bahwa saya ini mengambil air, bukan membasuh, bukan menghilangkan hadas? Atau jadi mustakmal? Karena dibedakan antara gelas yang saya bawa dengan kebiasaan orang yang melakukan kesunahan 3 kali. Perbedaannya adalah orang yang kebiasaan melakukan kesunahan 3 kali, kebiasaan itu kan ada setelah ia sudah membasuh kewajiban ya, Jadi saya niat wudhu ya, kemudian membasuh wajah, niat mengambil air. Lalu setelah basuhan pertama wajah itu saya mengambil air lagi tanpa niat mengambil air. Ya, itu apakah airnya mustakmal? Tidak. Kalau air itu saya gunakan untuk basuhan kedua wajah. Nah, itu kan saya membasuh wajah setelah basuhan wajah sudah sah. Nah, kalau dalam permasalahan ini kan tidak, mengambil air dengan gelas itu sebelum basuhan yang wajib belum dilakukan. Jadi kalau ada orang yang mengambil air menggunakan gelas, misalkan ya, air dari ember menggunakan gelas dan tidak niat mengambil air, itu kemungkinannya 2. Kemungkinannya sama dengan orang yang terbiasa melakukan kesunahan basuhan 3 kali sehingga tidak ightiraf. Kemungkinan kedua, dibedakan antara basuhan 3 kali dengan permasalahan ini sehingga airnya mustakmal. Fihi nadhurun, ini tidak ada jawaban tegas ya, itu perlu dipikirkan kembali. Namun yang lebih sesuai dengan kaidah fikih yang kedua. Jadi antara kebiasaan 3 kali dengan gelas ini dibedakan ya, dibedakan intaha. Semoga memaham ya.